Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Febiana dari jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Jadi di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah, maksudnya dari praktikum pengantar teknologi informasi, yaitu membuat video YouTube pengerjaan soal-soal berikut. Nah, soalnya ada dua. Nah, berikan penjelasan singkat mengapa rumus tersebut dipakai dan videonya berdurasi maksimal 30 menit. Untuk soal yang pertama, itu ada aturannya, yaitu yang pertama, mencari akar-akar persamaan kubik dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, itu koefisien dan konstanta setiap orang harus berbeda seangkatan. Yang kedua, koefisien dan konstanta berupa bilangan trigonometri atau akar, tidak boleh berupa bilangan bulat. Dan yang terakhir itu hasilnya dibulatkan 3 desimal. Nah, lanjut kita akan membuatnya di aplikasi MATLAB. Yang pertama, itu kita akan membuka aplikasi MATLAB terlebih dahulu, kemudian kita masukkan kode MATLAB. Itu yang pertama A sama dengan 1, titik koma, enter. Kemudian B sama dengan min, buka kurung sin D. Kenapa pakai sin D? Nah, karena kita ini akan mencari sin dalam bentuk derajat. Sin D dari 45 ditambah cos D. Begitupun juga dengan cos D, karena kita akan mencari cos dalam bentuk derajat. Itu fungsinya dari cos D. Cos D dari 30 derajat. Kemudian titik koma, enter. Oh, salah guys. Iya ya. Ternyata aku lupa. Oke. B sama dengan, kita ulangi. B sama dengan min dalam kurung sin D dari 45 ditambah cos D dari 30 derajat, kemudian tutup kurung dan titik koma, enter. Yang C sama dengan sin D dari 30 dikali dengan cos D dari 45. Kurung 2 kali, terus titik koma, enter. Terus yang terakhir itu D sama dengan min sin D dari 60 titik koma, kemudian enter. Nah, tadi udah dijelasin kenapa pakai sin D dan cos D. Sin D itu adalah fungsi dari operasi matematika dalam MATLAB, itu untuk mencari sin dalam derajat. Nah, sedangkan cos D itu juga fungsi dari operasi matematika yang fungsinya juga sama, yaitu mencari cos dalam bentuk derajat. Nah, selanjutnya kita itu akan menampilkan bentuk dari persamaan. Bentuk dari persamaan itu kita ambil dari seperti ini. Soal tadi saya pakai yang ini ya. Saya lupa ngasih tanya. Nah, persamaannya itu kita ngambil dari sini. Oke. Yang tadi juga yang nilai A, terus B, C, D, itu juga ngambil dari sini. A itu kenapa 1? Karena kita mencari koefisiennya. Mencari koefisien dengan bilangan trigonometri. Ini kan koefisien 1, X pangkat 3. Terus X pangkat 2, ini koefisiennya juga 1. Itu pokoknya. Nah, lanjut. Kita akan mencari bentuk persamaan. Itu menggunakan printf, terus buka kurung, tanda petik 1, format space ini tulisan teks atau format yang menampilkan teks atau format, pokoknya itu keterangan gitu.
apa yang mau kita cari. Yang aku mau cari tadi itu bentuk persamaannya, berarti ini persamaan kubik. Persamaan kubik titik 2 X pangkat 3 ditambah dengan buka kurung persen dikali 3X. Fungsi-fungsi ini ada pengertiannya semua, nanti aku jelasin. Yang ini, yang aku tulisin. Dikali 3X, terus X pangkat 2 ditambah kayaknya salah deh, tapi coba dulu ya. Ditambah dengan abaikan bunyi-bunyi karena orang ngobrol. 3F ditambah persen dikali 3F lagi sama dengan 0 backslash n. Kayaknya ini namanya backslash, tapi aku lupa. Pokoknya gitu lah. N terus tanda petik 1, koma koma ya, B, koma, C, koma, D. B, C, D. Oke. Tutup kurung, tanda titik, koma. Kemudian enter. Nah, bener guys. Nah, jadi ini tadi tuh fungsi untuk menuliskan persamaan kubik seperti ini. Nah, di MATLAB kita nggak bisa langsung nulis kayak gini. Jadi kita nulisnya pakai fungsi-fungsi operasi. Printf ini dia itu berfungsi untuk apa ya tadi itu printf itu bentar aku lupa, pokoknya dia itu berfungsi untuk menampilkan hasil, maksudnya printf itu. Jadi dia ini berfungsi untuk ngambilin hasil dari persamaan kubik ini. Nah, maksud dari persen dikali 3F itu untuk mengambilkan hasil desimalnya tuh dalam bentuk 3 desimal. Terus ini backslash n itu untuk pindah baris atau buat baris baru. Gitu guys. Lanjut, habis itu kita bakalan ngitung akar-akarnya. Hitung akar-akarnya itu dengan cara akar sama dengan roots apa roots yang tulisannya nggak tahu, pokoknya gitu lah ya, bacanya nggak tahu. Roots dalam kurung buka kurung siku A B C kok S salah B C D kurung siku terus kurung titik koma. Untuk mencari akar itu kita menggunakan roots. Roots ini merupakan fungsi operasi MATLAB, operasi matematika dalam MATLAB itu berfungsi untuk mencari akar dari suatu persamaan polinomial. Nah, oke, selanjutnya enter.
Oke, ini udah muncul kan akarnya nih. Terus selanjutnya kita akan membulatkan akar-akarnya. Tadi kan disuruh dibulatkan ke dalam bentuk 3 desimal. Jadi kita akan buatkan, ini guys. Sorry. Nah, ke dalam bentuk 3 desimal. Oke, kok lagi? Kita akan mencari membulatkan akar-akarnya. Jadi kita tulis akar underscore bulat atau akar real atau akar bilangan bulat dalam bentuk bilangan bulat sama dengan round. Round ini juga merupakan fungsi untuk pembulatan akar. Round dalam kurung akar, kita akan membulatkan hasil dari yang ini tadi, bulatin jadi 3 desimal. Akar, koma, 3 netrannya. Oke, terus titik koma. Enter. Nah, udah kan? Udah kelihatan di sini. Udah dibuatkan menjadi 3 desimal. Yang tadi kan 1,6720 jadi 1,6716. Oke. Lanjut kita bakalan nampilin hasil. Nampilin hasil itu dengan cara di dips petik 1 akarnya adalah titik 2, terus tuh ini bukan backslash, namanya tanda petik 1, kemudian tutup kurung, titik koma, kemudian nah itu untuk membuat tulisan ini aja guys, tapi pakainya harus pakai rumus. Kemudian sama kayak tadi, dips akar bulat, akar underscore bulat. Nah, fungsi dips ini dia itu untuk dips tuh menampilkan hasil dari akar bulat tadi nggak salah. Enggak. Dia tuh dips ini nih disebut juga dengan display, yang artinya menampilkan. Dia ini berfungsi untuk menampilkan teks atau nilai variabel ke command window. Gitu. Oke, enter. Nah, gitu. Selanjutnya, kita akan menjalankan script ini dengan pencet run. Tapi sebenarnya nggak harus sih, tapi nggak apa. Oke. Ya udah. Nah, selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.